Bagaimana soal masih lagi-lagi soal keuangan Mas Samsuri? Ya. Apakah honor mereka sudah beres atau ada yang tertunda atau memang ditunda? Nah ini bisa gimana Mas Samsuri? Ini kita biar warga tahu lah, biar Simpang Siur kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Bersama Pak Samsuri. Ya, siap. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru. Pak Samsuri, kita di tangga Gedung Rakyat. Ya. 2021 sudah berada di penghujung tahun. Ya. Saya mudah-mudahan Pak Samsuri berkenan. Apa yang ingin dievaluasi soal sektor keuangan? Ya. Agar warga tahu Pak Samsuri, berapa sebenarnya anggaran di 2021 itu sebenarnya? Ya. Jadi baik terkait dengan anggaran APBD kita di 2022 ya, 22 yang akan datang ini. Tinggal menghitung hari itu di angka kurang lebih dengan tahun yang lama kok kurang lebih saja, tapi angkanya kurang lebih 1,1 triliun ya. Nah, kemudian angka ini tentunya terbagi di seluruh SKPD. Dalam hal ini yang kita tahu infrastruktur itu selalu menempati urutan pertama. Ya, pembangunan ya, itu minimal di dalam aturan undang-undang itu kan 25% harus dialokasikan untuk sektor pembangunan. Nah, sektor pembangunan ini siapa leading sektornya? Jelas PU, ada Perkim, ada lingkungan hidup. Nah, ini 3 sektor yang sering bergerak di bidang sektor pembangunan. Nah, kemudian sektor yang kedua 20% minimal itu adalah bidang pendidikan. Dan ini sudah masuk dalam anggaran dan memang pagunya atau jumlah kumulatifnya itu memang 20%. Nah, kemudian yang ketiga adalah sektor kesehatan. Nah, di mana kita tahu sektor kesehatan ini tentunya angka 10% minimal ini di akhir pasca pandemi ini kita berharap ini kita jangan lengah, pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan, melalui puskesmas dan seluruh tenaga medis itu betul-betul tetap siaga karena yang namanya virus COVID-19 ini kita sudah tahu di luar sana itu sudah ada varian baru. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, sehingga sektor di bidang kesehatan ini kami berharap betul-betul angka di APBD betul-betul sudah disiapkan untuk itu. Nah, Pak Samsuri tadi kan menyebutkan ada 3 Pak Samsuri, soal infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Kalau bicara soal infrastruktur, fokus pemerintah pada 2021 tadi selama setahun, apa yang tampak secara fisik dan non fisik? 2021 ya? Ya. Jadi kalau secara fisik yang saya lihat, walaupun itu sebenarnya ranahnya Komisi 3 ya pembangunan, tapi yang kita lihat salah satunya adalah secara fisik adanya gedung DPMPTSP yang baru kita lihat tadi. Mall itu ya? Pelayanan publik itu salah satu yang kita bisa lihat. Kemudian Pasar Bu Untung yang sudah diresmikan dan ditempati oleh pedagang. Ini juga salah satu hasil realisasi 2021. Mungkin banyak hal lagi yang lain-lainnya yang relatif lebih kecil, tetapi yang pasti capaian pembangunan di 2021, 2020 itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita berhadapan dengan pandemi. Refocusing di mana-mana ya? Iya, refocusing di mana-mana, terutama di sektor pembangunan, terutama ya di bidang pembangunan. Nah, kalau dari rencana-rencana sebelumnya itu soal cita-cita kota, apakah ada yang tertunda Pak Samsuri? Karena pandemi masih 2021 hingga akhir Desember ini juga masih berlangsung Pak Samsuri. Apakah ada yang tertunda soal pembangunan infrastruktur itu? Kalau tertunda, iya, tetapi bahasanya itu memang tidak begitu urgent dan bisa kita tunda dulu. Nah, tetapi hal-hal yang penting yang menurut kami tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditunda adalah terkait dengan pelayanan kesehatan. Kita menghadapi pandemi kemarin, di pasca pandemi ini juga betul-betul harus fokus. Jadi kita jangan sampai lengah, harus kita siapkan mata anggaran untuk itu. Nah, kemudian hal-hal lain yang saya pikir yang menjadi program Pak Wali Kota kita, visi misi beliau salah satunya adalah RT mandiri, kemudian home care, kemudian urban farming juga. Ya, nah ini
saya pikir sudah masuk di RKA 2022 ya. 2022 sudah masuk. Tinggal aplikasinya saja nanti di 2022 agar SKPD betul-betul bisa menjalankan itu dengan baik. Pak Samsuri, apakah nggak ada perubahan untuk anggaran keuangan itu yang secara signifikan karena di awal 2020 kita pandemi. Ya. 2021 kita sehingga sekarang masih pandemi juga. Ya. Namun sebagian vaksinasi juga terselenggara sudah hingga di lebih angka 70% kan? Betul. Apakah keuangan itu mempengaruhi juga di 2022? Nilainya apakah tetap sama? Ya berpengaruh tapi tidak terlalu besar, Pak. Ya, yang pasti kita beruntung vaksin di Banjarbaru relatif lebih masif dibanding di daerah lain. Lebih cepat dari daerah lain di Kalsel. Karena kita melihat memang gerakan-gerakan vaksinasi ini luar biasa di seluruh puskesmas, di seluruh lembaga-lembaga organisasi melaksanakan, kepolisian misalnya, tentara dan lain sebagainya, termasuk organisasi Ikatan Motor Indonesia dan sebagainya. Ini menjalankan, membantu program pemerintah percepatan vaksinasi. Ini tentunya akan mendongkrak pergerakan laju pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita berharap seperti itu dan mudah-mudahan kawan-kawan yang belum bervaksin saat ini bisa segera melakukan vaksin agar kekebalan herd immunity kota herd immunity kota meningkat dan sehingga sehingga perekonomian kita bergerak. Oke, kemudian Pak Samsuri, infrastruktur sudah. Ya. Kemudian kita lanjut ke pendidikan. Pak Samsuri, mengingat pandemi berlangsung sejak 2020. Ya. Ada beberapa fasilitas gedung-gedung sekolah yang mungkin lama tidak ditempati, mungkin perlu dievaluasi juga kan Mas Samsuri? Tentu kan evaluasi juga butuh biaya. Apakah itu juga sudah teranggarkan untuk 2022, mengingat 2021 saat ini banyak uang yang atau anggaran yang direfocusing untuk penanganan COVID-19. Gimana itu, bisa dijelaskan nggak Pak Samsuri? Ya, kalau saya mungkin menjelaskan terkait dengan sektor pendidikan ini yang sebenarnya ranahnya ada di Komisi 1, tapi yang saya lihat dan saya dengar itu sejauh ini memang yang kita lebih fokus pada PTM-nya. PTM-nya ya? PTM-nya. Jadi berarti anggaran untuk PTM ada berarti ya? Ada. Nah, untuk itu kita betul-betul meminta kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini agar betul-betul menjalankan atau melakukan evaluasi terhadap PTM yang dilakukan di sekolah-sekolah ini. Nah, kemudian terkait dengan sarana dan prasarana yang lama tidak terpakai, ya tentunya pasti ada lah yang namanya kerusakan, mungkin yang tidak terawat dan sebagainya. Ini betul-betul bisa diinventarisasi lagi dan mudah-mudahan nanti di 2023 atau di 2022 perubahan hal-hal yang perlu kita ganti, terutama terkait dengan sarana dan prasarana ini bisa dimasukkan di anggaran perubahan maupun di 2023. Untuk bicara anggaran, DPR mendukung pasti ya? Mendukung, Pak. Kalau dunia pendidikan, dunia kesehatan, kita tidak ada kata lain, harus mendukung. Itu di DPR. Nah, Pak Samsuri, di 2021 kan kita bicara soal neraca kota nih. Di sektor pendidikan, apakah ini sudah berimbang anggaran 20% untuk sektor pendidikan dengan kebutuhan pendidikan? Seimbang nggak neraca ini, Pak Samsuri? Untuk pendidikan ya? Iya. Saya pikir... Atau masih kurang anggaran untuk pendidikan di Banjarbaru? Saat ini memang ada beberapa kemarin usulan dari Dinas Pendidikan yang oleh kawan-kawan karena keterbatasan anggaran itu ditunda dulu. Bukan tapi ditunda. Bukan dihilangkan tapi ditunda ya? Ditunda saja. Jadi tentunya juga bisa dimaklumi oleh kawan-kawan. Dan menurut kami ini juga penundaan yang tidak berakibat terhadap penghentian atau pembelajaran itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Yang pasti kita berharap PTM betul-betul dilakukan dengan selektif, terus dilakukan evaluasi, pengawasan agar dunia pendidikan kita kembali bergairah. Itu saja. Ada satu hal yang saya tetap ingat di 2021 Mas Samsuri. Soal pembangunan SMA 5 Banjarbaru. Oke. Nah, ini kan sekolah baru nih di Banjarbaru. Di Lenganggang ya? Iya. Oke. Jadi tentu kan ada anggaran baru lagi nih di Banjarbaru, baik tenaga pendidik, saraplasnya juga. Walaupun ini kewenangan dari provinsi. Betul. Tapi kan Banjarbaru tetap melakukan paling nggak kan ada anggaran sedikit lah ya, untuk SMA 5 itu. Gimana Pak Samsuri? Apakah sudah pernah terbicarakan Dinas Pendidikan atau pemerintah Kota Banjarbaru sebagai lembaga eksekutif? Jadi itu memang
Saya ingat kebetulan saya tidak begitu kopi ya, tapi saya ingat itu pernah dibicarakan 2 tahun yang lalu. Malah 2 tahun yang lalu. Sejak awal-awal dulu berarti ya. Terkait dengan lahan. Penyiapan lahan dulu. Betul, ya. Saya masih ingat Mas Samsuri. Oleh Komisi 3 dalam hal ini meminta kepada dinas pendidikan provinsi bahwa Banjarbaru butuh yang namanya penambahan SMA, terutama yang ada di Lenganggangnya. Memang saat ini belum ada ya. Dan kita selaku legislatif di DPR ya jelas sangat mendukung, bahkan mendesak ke pemerintah kota agar betul-betul merealisasikan dengan cepat lahan yang akan disiapkan untuk SMA 5 ini. Nah, saya sampai saat ini tidak tahu perkembangannya, apakah lahan ini sudah ready, siap bangun, tapi mudah-mudahan saya yakin dan percaya kawan-kawan yang ada di Komisi 1 ya, yang terkait dengan dunia pendidikan, terlepas itu memang ranahnya provinsi, selalu melakukan komunikasi lah dengan kawan-kawan eksekutif. Dari kacamata DPR, apakah kekuatan finansial keuangan Kota Banjarbaru mampu ketika SMA dijalankan? Ya, kalau menurut saya untuk urusan keuangan dalam hal ini gaji guru, kemudian fasilitas pendukung, sarana dan prasarana itu kan urusan provinsi ya. Kita menyiapkan lahan saja. Nah, lahan ini saya pikir mampu. Mampu ya? Iya, anggaplah beberapa M gitu ya. Saya pikir mampu, nggak ada. Banjarbaru kuat soal keuangan ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Mantap. Apalagi bidang pendidikan. Apalagi soal pendidikan Mas Samsuri. Karena kita salah satunya adalah kota pendidikan Pak. Kota 4 dimensi kan. Iya, pendidikan, pemerintahan, pemukiman, dan kota jasa. Nah, harapan kita kota pendidikan ini betul-betul menjadi prioritas ya? Prioritas kita. Dan Banjarbaru saya ingat masih bergelar kota pendidikan loh Mas Samsuri. Betul sekali. Betul. Lanjut Mas Samsuri soal kesehatan. Wah, ini hal yang luar biasa. Tenaga kesehatan berjuang keras dengan resiko kematian. Bagaimana soal masih lagi-lagi soal keuangan Mas Samsuri? Apakah honor mereka sudah beres atau ada yang tertunda atau memang ditunda? Nah, ini bisa gimana Mas Samsuri? Ini kita biar warga tahu lah, biar simpang siur kan. Sejauh ini yang kami dengar yang kami dengar tidak ada keluhan. Berarti kan sudah beres. Sudah beres berarti ya. Tidak ada keluhan ke kita. Dari kacamata DPR sudah beres. Karena tidak ada keluhan, Pak. Kami berharap kepada semua warga, khususnya dalam hal ini adalah kawan-kawan kita yang ada di sektor tenaga kesehatan itu ya, pelayanan medis ya, selama pandemi kemarin, apabila ada hal-hal yang saat ini belum dibereskan oleh pemerintah kota, ya laporlah ke DPR, Pak. Lapor ke DPR dong, jangan lapor kemana-mana. Laporlah ke DPR, jangan lapor kemana-mana dulu, biar kita coba cek cross, kita koordinasikan. Benarkah itu atau tidak? Pak. Jangan sampai dibumingkan dulu di luar, kita aja belum tahu. Kan jadi bola liar kan? Betul, kita takut jadi bola liar, malah nggak benar nanti. Pernah nggak Pak Samsuri mendengar kalau memang ada keterlambatan soal honor itu di awal-awal dulu, Betul. Pernah Pak, pernah. Alasannya apa sih sebenarnya dari eksekutif itu Pak Samsuri? Secara implisit memang saya belum tahu, tapi yang pasti ini hanya terkait dengan apa namanya, dengan soal administrasi atau apa? Administrasi saja Pak. Jadi terkait dengan administrasi saja yang mungkin waktu itu belum betul-betul connect. Kita juga kaget ada pandemi ya. Iya betul Pak. Dan itu terjadi di mana-mana juga Pak. Di mana-mana di Banjarmasin juga. Tiba-tiba semua harus fokus ke situ. Anggaran yang sudah direncanakan direfocusing semua Pak Samsuri ya. Betul. Pak Samsuri, kita berharap anggaran tentunya dengan kepala daerah yang baru kan DPR juga tetap kontrol lah soal keuangan pengawasan itu. Betul. Di 2022 nanti Pak Samsuri, apa yang melalui Pak Samsuri DPR harapkan agar uang daerah ini berputar dan bermanfaat untuk kemajuan Kota Banjarbaru? Apa yang diharapkan DPR, Pak Samsuri? Jadi kita berharap kepada pemerintah kota, dalam hal ini adalah pengguna anggaran, SKPD, agar betul-betul bisa melakukan maksimal penggunaan anggaran tersebut, sehingga apa yang mereka usulkan, yang mereka programkan, yang mereka lakukan di lapangan itu betul-betul bisa direalisasikan. Jangan hanya meminta bisa, tapi tidak bisa merealisasikan. Saya berharap itu harus bisa Pak. Karena dia bisa minta, ya harus bisa menggunakan juga. Alasanmu apa digunakan untuk apa betul. ya? Gitu. Jadi kita berharap itu Pak, jangan sampai meminta bisa, sudah disiapkan anggarannya, tapi
tapi tidak digunakan. Silpanya banyak. Tapi pernah kejadian Pak ya gitu? Pernah Pak. Oh pernah ya. Oleh karena itu kita berharap ini tidak terjadi lagi. Tidak lagi ya. Ya mudah-mudahan capaian serapan anggaran itu minimal kita minta 80% lah. Dan tepat sasaran? Iya, tepat sasaran. Oke, Pak Samsuri, terima kasih banyak. Oke, siap. Warga Banjarbaru, ini adalah podcast di akhir tahun. Ya. Mudah-mudahan kita tahun depan 2022 masih bisa ketemu lagi dan sehat, Pak Samsuri ya. Siap. Tetap dengan para wakil rakyat di Kota Banjarbaru. Tetap tonton terus channel YouTube Surat Kabar Digital.com dalam program podcast Kata Demi Kata bersama wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru. Sampai jumpa. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa. Pak Samsuri, siap. sehat terus. Makasih. Terima kasih.